Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangan persnya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Nasdem dan PKB sepakat kerjasama di pemilihan presiden, bahkan Anies disebut sudah menyetujui jika Caimin menjadi cawapresnya. Nasdem disebut tidak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bakal cawapres Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023 lalu. Ia juga menyinggung terkait nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani PKS, Nasdem, dan Demokrat, di mana penentuan bakal cawapres Anies berada di tangan Anies sendiri. Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Sebagian besar orang taunya soal Hambalang itu ya proyek mangkrak, bangunan rumah hantu gitu ya, atau mungkin juga cerita soal pangeran yang belum dipenjara. Ya kan mungkin setengah orang cuma taunya kayak gitu. Itu padahal cerita soal kasus korupsi Hambalang itu ada cerita berdarah-darahnya. Sebagian saksinya itu mati misterius, mati dibunuh. Betapa buruknya pemerintahan SBY waktu itu. Ini sama dengan kasus Antasari. Gara-gara penyegelan Antasari itu masuk dia ke penjara dan terjadilah pembunuhan terhadap Nasruddin. Makanya kalau kemudian sekali lagi orang-orang Demokrat merasa lebih baik dari Pak Jokowi, sementara tangan mereka itu berlumuran darah, ada banyak cerita-cerita kematian misterius dan gak masuk akal atas saksi-saksi kunci kasus korupsi Hambalang, itu mengkhawatirkan sekali gitu. Mereka ini kayak gak tahu malu sekali. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita. Dan tolong perhatikan korban-korban, teman-teman saya. Janganlah orang-orang kecil seperti kami jadi tumbal. Kalau begini terus, ya kami ini yang menjadi korban. Sejumlah saksi kasus Hambalang berakhir mati misterius dan dibunuh. Sosok pegiat media sosial Alifur Rahman mengungkap kisah awal mula mengapa sebagian saksi kunci dari kasus proyek Hambalang disebut meninggal misterius dan bahkan diduga dibunuh. Alifur Rahman menjelaskan mengapa Demokrat saat ini mengklaim pemerintahannya lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Selanjutnya, Alifur Rahman menjelaskan bahwa masyarakat ini sebenarnya kurang mengetahui lebih banyak atau lebih dalam soal kasus proyek Hambalang ini. Banyak fakta atau hal mengerikan yang mana masyarakat belum tahu. Selama ini selalu dikatakan bahwa orang tahu Hambalang adalah proyek yang mandek, gedung yang menakutkan, atau proyek yang mencukur para elit Partai Demokrat. Mulai dari Sekretaris Jenderal, Bendahara, semuanya terkena dampaknya. Dan bahkan kasus ini juga melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi jika dicermati, kasus ini sangat mengerikan. Menurut Alifur Rahman, ada cerita berdarah tentang sejarah Hambalang dan bahkan ada dugaan kasus pembunuhan. Sebagian saksi-saksinya mati misterius, dibunuh. Demikian kata Alifur Rahman. Alifur Rahman kemudian menceritakan kisah pertama ini dimulai dengan kesaksian Lisa Lukitawati. Lisa adalah asisten proyek Hambalang. Dalam salah satu kesaksiannya, dia tiba-tiba mengaku diancam akan dibunuh. Dia telah diancam oleh banyak orang termasuk Bupur dan Sylvia Soleha. Bupur adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk menarik uang korup dari beberapa pos. Dia adalah istri seorang komisaris polisi. Bupur juga memiliki akses yang mengerikan. Bupur menemui Lisa dan bilang bahwa kalau sampai membuka soal aliran uang, maka dia akan bernasib sama dengan Arief Gunawan, Direktur Riva Medica yang sudah meninggal lebih dulu. Dia juga jadi saksi kunci kasus Hambalang. Demikian tutur Alifur Rahman. Sebelum Lisa datang untuk bersaksi, Arief Gunawan sebenarnya baru pertama kali menelepon Lisa. Katanya jangan diungkap rahasianya karena perasaannya saat ini sangat buruk untuk Lisa. Arief Gunawan sendiri dikabarkan sudah meninggal pada akhir tahun 2021. Yang paling merusak Partai Demokrat itu sebenarnya cuma satu, yakni banyak kadernya yang korupsi. Dan korupsinya itu dilakukan hampir secara bersamaan. Pada saat SBY menjabat sebagai presiden dulu, mulai dari Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Harta Timur Daya, M. Nazarudin, Jeru Waci,
Amran Daulay, hingga Angelina Sondak yang dianggap KPK kala itu gara-gara menggarong duit rakyat. Dan korupsinya pun tidak tanggung-tanggung, kalau dihitung bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Belum lagi perkembangan teknologi yang begitu cepatnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai bobroknya partai yang berdiri pada 2001 silam itu. Hal ini juga diperparah dengan slogan Partai Demokrat yang katakan tidak pada hal korupsi tersebut. Sementara di sisi lain banyak masyarakat yang susah, bahkan untuk membeli sesuap nasi pun mereka tidak mampu. Termasuk juga masih banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak layak di Indonesia ini. Duit negara malah dikorupsikan oleh kader Partai Demokrat. Bahkan panci-panci dan sejenisnya yang menjadi aset Kemenpora digondol maling oleh Roy Sukro kala itu, yang dulu ia juga pernah menjadi kader Partai Demokrat. Jadi jangan salahkan keadaan kalau perolehan suara partai tersebut turun secara drastis. Dari peringkat 1 turun ke peringkat 4, dan di pemilu terakhir 2019 berada di peringkat 7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Belum lagi partai itu mau dijadikan alat oleh SBY untuk menampung anggota keluarganya. Mulai dari dia sendiri yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, hingga anaknya AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum partai itu dan Ibas sebagai wakilnya. Dampaknya muncul kecemburuan sosial di hati para kader Partai Demokrat yang lain, termasuk dari para pendiri partai itu. Mereka yang mendirikan tapi SBY seolah yang merasa sebagai pemilik partai itu. Emang siapa loh? Begitu kira-kira yang ada di benak para pendiri Partai Demokrat tersebut. Lagian pula kalau Partai Demokrat sudah dicap sebagai partai keluarga atau partai kerajaan, tentu tidak akan baik dipandang masyarakat dan akan berdampak terhadap perolehan suara partai itu ke depannya. Terbukti kok sekarang banyak para pendiri atau senior partai itu yang teriak. Bahkan mereka secara terang-terangan menyerang SBY dan AHY. Ada yang mengatakan AHY itu tidak pernah mendaki tapi berada di puncak, yakni Johnny Allen. Ada yang melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat itu ke Barreskrim Polri, yakni Marzuki Ali. Dan ada juga yang menggugat pemecatan yang dilakukan AHY terhadap kadernya itu ke pengadilan. Lagi-lagi aktornya adalah Johnny Allen. Nah, bukannya melakukan evaluasi diri atau berbenah, AHY malah sibuk bikin blunder lagi, yakni mengangkat koruptor Andi Malarang yang sebagai petinggi partai. Tersangka korupsi Hambalang itu ditunjuknya sebagai sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Entah apakah penunjukan itu atas inisiatif AHY sendiri ataukah justru karena dapat bisikan dari bapaknya, SBY. Lalu apa yang terjadi pasca Andi jadi pengurus partai lagi itu? Ada yang bilang cuma di negeri plus 62 koruptor berani nongol di TV dan kembali ngurus partai. Sementara si Andi ini malah sibuk menyalahkan Jokowi. Bosnya AHY yang gak becus jadi ketua partai, dia malah sibuk salahkan pihak lain. Tanpa tedeng aling-aling, ia menuding Presiden Jokowi mengetahui rencana KLP Partai Demokrat yang juga menyeret nama Muldoko itu. Kemudian ia juga menuduh orang nomor 1 di Indonesia tersebut membiarkan pemegang kekuasaan saat ini mengintervensi Partai Demokrat. Kalau itu betul-betul dilakukan dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi yang membiarkan kejadian-kejadian semacam ini. Membiarkan terjadinya intervensi dari orang yang sedang berkuasa. Jabatan Pak Muldoko itu Kepala Staf Kepresidenan. Ini jabatan politik lalu melakukan gerakan-gerakan politik. Demikian ujar Andi Malarangeng baru-baru ini. Ini orang pura-pura pintar ataukah masih terbawa suasana di dalam penjara? Justru Jokowi diam saja dan tidak berkomentar apapun terkait yang terjadi di internal Partai Demokrat itu. Sebagai bentuk dia tidak mau mengintervensi partai lain. Mending evaluasi diri deh sebelum bicara ngawur. Kasihan Partai Demokrat sudah di ujung tanduk, kadernya koruptor. Dan terjangkit virus Salawi pula, alias semua salah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini kunjungan ke rumah ataupun juga kediaman dari Ibunda Gus Muhaimin ini juga memantik fenomena baru ataupun juga pendapat baru bahwa memang ini seperti yang dideklarasikan juga dan juga sudah disebarkan melalui surat yang disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat bahwa ada kesepakatan baru akan bergandengan antara Anies Baswedan dengan Caimin. Nah, ini kita akan mengetahui bersama apakah hal ini benar terjadi. Kita sudah bersama dengan juru bicara Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri. Mas Herzaki, ini sudah beredar surat dari Sekjen Demokrat. Apakah betul seperti itu menjelaskan kronologi dan peristiwa yang juga terjadi bahwa saat ini sudah dipastikan bahwa Anies Baswedan ini akan menggandeng Caimin? Ya, ini info yang kami dapat dari kemarin sebenarnya. Kemarin malam kami dapat dari Pak Sudirman Said menyampaikan kepada tim 8 dari Demokrat, yaitu Bang Teguh Rifki dan Bang Evita, kalau Nasdem dan PKB sudah bersepakat untuk membentuk koalisi
koalisi dengan capresnya adalah Anies Baswedan dan cawapresnya adalah Muhammad Iskandar. Jadi mereka membentuk koalisi sendiri. Nah, memang sebelum ini kan tentu saja kabar yang sangat mengagetkan buat kami, ya, sangat yang tidak bisa diterima sebenarnya kalau menurut kami, karena kita kan sudah bersama-sama selama ini 1 tahun lebih menjalin kebersamaan dan setiap ada apapun kita komunikasi dengan baik. Tapi mendadak di beberapa hari ini, ya, kok tiba-tibanya bisa ada seperti ini gitu. Ini yang menurut kami sangat mengagetkan gitu. Sangat mengagetkan karena bagaimanapun kita sudah bersepakat mengusung perubahan. Kita sudah bersepakat mengusung perubahan bersama-sama bertiga, Demokrat, PKS dan juga Nasdem. Lalu ketemulah tokoh yang namanya Anies Baswedan. Nah, ini kan yang menjadi agak berbeda nih. Kita juga tahu bagaimana selama ini kita terus berkomunikasi dengan aktif. Misalnya nih Nasdem, ya, sejak diusung oleh Mas Anies, sejak diusung oleh Nasdem 3 Oktober itu sampai dengan 22 Januari itu belum punya teman koalisi gitu. Kemudian kan ketemu sama kita diskusi, akhirnya kita bersepakat gitu bangun koalisi. Waktu itu Mas Anies menyampaikan, ayo Mas Ahy kita menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres 2024-2029 dengan Mas Anies membawa Nasdem, Mas Ahy membawa Demokrat, dan keduanya bekerjasama mengajak PKS. Nah, ini peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8 gitu. Nah, terus bergulir bersama ini, kita tahu kita sudah punya piagam segala apa, lalu ada beberapa kali rencana deklarasi tapi terus tertunda gitu. Terus nanti ya, kalau bagi kami intinya begini, kami tidak menduga bagaimanapun ini kan bisa-bisanya gitu teman koalisi, kalau bahasanya kan tadi kami baca ada residen bahasanya berkhianat. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat, kemudian malah Bang Andi Arief menyampaikan ini pengecut, berdarah dingin, ya, ini agak kaget juga kami dengan diksi-diksi ini. Kenapa ini bisa kami sampaikan? Ya, soalnya kita sudah punya komitmen bersama, sudah berulang kali, sudah cukup panjang, ya, lalu sedang dalam proses pengaturan untuk masalah proses deklarasi, mendadak buat kesepakatan dengan yang lain, tidak ada komunikasi. Ya, istilah kata kita ini udah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu yang disebar undangannya beda gitu. Baik. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Dan saya sampai saat ini yang saya tahu, tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahy. Padahal ketika katakanlah Mas Ahy waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon, bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahy harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Ya, bersekongkol dengan yang lain, berdua saja. Lalu membuat bangun. Dan yang menyedihkannya apa? Tadi, mau ikut nggak? Kita kaget loh. Jadi komunikasi selama ini apa gunanya? Kita berpolitik dengan value, dengan etika, tapi ternyata ini tidak bersambut gayungnya. Ternyata kita pikir sama-sama punya etika dan integritas, tapi sikapnya sangat-sangat menyedihkan. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.